Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas B ingin menjelaskan tentang waste dengan poin-poin materi di antara lain. Yang pertama, definisi waste. Dilanjutkan dengan jenis-jenis waste. Dan yang terakhir, contoh studi kasus waste di sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya, langsung simak video berikut ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aditya Rivaldi dengan nomor induk mahasiswa 20 18 01 20 59. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai definisi waste atau biasa kita sebut dengan kata pemborosan. Apa itu waste? Waste atau pemborosan adalah aktivitas yang menggunakan banyak sumber daya tapi tidak menghasilkan nilai. Pemborosan yang dimaksud antara lain aktivitas manusia yang menggunakan banyak sumber daya tetapi tidak menghasilkan nilai. Kesalahan yang membutuhkan pembetulan hasil produksi yang tidak diinginkan sehingga menjadi inventory dan sisa yang menumpuk. Proses yang sebenarnya tidak dibutuhkan, pergerakan tenaga kerja dan pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa banyak tujuan. Aktivitas menunggu karena aktivitas sebelumnya tidak selesai tepat waktu dan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang definisi waste. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Irawan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa macam mengenai waste atau pemborosan. Langsung saja untuk waste yang pertama yaitu produk defect atau produk cacat. Produk cacat yaitu menghasilkan produk cacat yang harus rework sehingga dapat kerugian dan menurunkan tingkat produktivitas. Contohnya, terlalu banyak produksi yang tidak lulus quality control sehingga memerlukan pengerjaan ulang atau penggantian barang. Jenis waste yang kedua yaitu overproduksi atau produksi yang berlebihan. Contohnya, saat memproduksi lebih dari yang dibutuhkan atau memproduksi lebih dahulu dari waktu yang seharusnya, yang menyebabkan penggunaan material atau sumber daya manusia dan penyimpanan yang lebih cepat daripada yang dibutuhkan. Pada jenis waste yang ketiga yaitu waiting atau menunggu, yaitu segala sesuatu seperti operator, mesin dan informasi yang menganggur karena menunggu material, dan operasi berikutnya yang menyebabkan berhentinya aliran kerja. Contohnya, ketika menunggu pengiriman dari supplier atau mekanik untuk memperbaiki mesin. Selanjutnya, pada jenis waste yang keempat yaitu not used human potential atau sumber daya manusia yang tidak digunakan secara optimal, yaitu meliputi keahlian yang belum digunakan atau dimanfaatkan, ide yang belum diimplementasikan, atau perbaikan yang belum terrealisasikan. Selanjutnya, pada waste yang kelima yaitu perpindahan atau transportasi, yaitu kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga menghabiskan waktu untuk operasi selanjutnya. Pada waste yang keenam, yaitu inventory atau kelebihan persediaan, yaitu barang yang berlebih atau barang jadi yang terlalu lama disimpan di gudang. Contohnya, setiap bagian dari produk yang terikat dalam bahan baku, material dalam pekerjaan yang masih proses, maupun barang yang berada di finishing good hingga Anda benar-benar telah menjualnya. Berikutnya waste yang ketujuh, motion atau gerakan yang tidak penting, yaitu setiap gerakan yang tidak penting untuk menyelesaikan suatu operasi kerja. Contohnya, ketika mengambil benda berat di lantai, akan memberikan beban lebih pada pekerja dan membutuhkan waktu yang lebih.
Selanjutnya pada jenis waste yang terakhir atau yang ke-8, yaitu over process atau proses yang berlebihan, yaitu aktivitas yang berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya, ketika pembuatan produk menggunakan teknik atau cara yang tidak akurat, peralatan yang tidak sesuai, atau toleransi yang terlalu dibuat-buat. Sekian penjelasan dari saya mengenai 8 jenis waste. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Asik Maulana, nomor mahasiswa 2018-012-054. Kali ini saya berada di tempat produksi kerupuk aci milik simbah saya di Kecamatan Semin, Gunung Kidul. Dalam video ini saya akan menganalisis pemborosan yang terjadi di UMKM ini. Di sini dapat dilihat tepung yang menumpuk cukup banyak. Padahal selama 1 minggu ini produksi kerupuk sedang off karena di desa saya sedang musim panen padi, sehingga masyarakat di sini sedang sibuk mengurus hasil panen. Begitu juga dengan pemilik UMKM ini. Produksi kerupuk biasanya berlangsung saat hari-hari biasa. Kerupuk yang dihasilkan sekali produksi sebanyak 1-2 kuintal kerupuk dengan menggunakan bahan baku tepung aci sebanyak 2 karung per sekali produksi. Sedangkan tepung yang menumpuk di sini terlampau banyak dan menyebabkan pemborosan. Pemborosan inventory seperti ini dapat menyebabkan kualitas bahan baku menurun karena penyimpanan yang terlalu lama, sehingga juga mempengaruhi kualitas kerupuk. Selain itu, tempat penyimpanan tepung ini berada di ruang pengulenan tepung, sehingga ruangan menjadi sempit. Sebaiknya tepung dipindahkan ke ruang yang lebih besar. Juga ketika membeli bahan baku diusahakan tidak terlalu banyak untuk menjaga kualitas bahan baku. Selanjutnya, saya Muhammad Nanda Ramadan dengan nomor NIM 2018-012-051. Di sini, kita juga bisa melihat produk yang belum dijual. Ini juga termasuk ke dalam pemborosan inventory. Produk jadi ini sudah menumpuk selama 1 minggu dan belum dijual oleh distributor karena distributor yang sedang mengurus hasil panen padi. Hal ini menyebabkan pendapatan tidak lancar, sehingga dapat mempengaruhi finansial produsen dan pemborosan saat membayar karyawan. Seharusnya, barang yang diproduksi tidak boleh terlalu lama menumpuk. Produsen sebaiknya melakukan penjadwalan aktivitas produksi, sehingga pada waktu atau musim produk tersebut, itu tidak menumpuk dan menjadi pemborosan. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.